sahabat-sahabat, kita lagi on the way ya. Kita lagi mau menuju ke rumah salah satu seller yang ada di kota Medan. Kita mau buat konten tentang tanya-tanya lah masalah persekonan, sepatu second khususnya yang ada di Medan dan umumnya pada yang ada di Indonesia ya. Jadi jangan lupa saksikan ya konten kita. Untuk mendukung video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Halo sahabat-sahabat semua, kita sudah sampai ya di rumah, di toko salah satu seller yang cukup senior lah ya. Ada Bang Pudan di sini. Halo Bang Pudan, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Jadi gini ya, jadi kedatangan kita di sini buat nanya-nanya nih masalah tentang persepatuan second lah ya, khususnya di kota Medan lah. Kenapa kita kesini? Karena Bang Pudan ini termasuk salah satu senior di persepatuan second yang ada di kota Medan ya. Jadi Bang Pudan, gimana nih awal mulanya bisa jadi pedagang sepatu second di kota Medan inilah? Sebelum jadi jual sepatu, memang aku sudah pecinta sepatu. Oh, jadi memang hobi lah dari awalnya ya. Memang hobi dengan sepatu lah ya. Dari awal hobi. Hobi dengan sepatu. Hobi dengan sepatu Monja ya. Kualitas mantap lah, aku bilang. Kualitas mantap lah ya. Kualitas luar biasa. Kualitas impor lah ya. Iya. Mengawali karir di sepatu ini sangat-sangat membutuhkan energi ataupun tenaga, energi. Wah, biaya juga tentu ya, otak ya, biaya juga ya. Semua dimakan, terutama pinggang ya. Iya, betul. Jadi bukan gampang sebenarnya buat membangun suatu usaha, khususnya di sepatu second ini ya. Bukan gampang sebenarnya. Oh iya, itu jelas tuh. Butuh pengorbanan yang lebih lah Bang ya. Oh, semua kita korbankan kalau untuk namanya main sepatu ini ya. Semua waktu kita habis di sini. Ya. Apa kita habis di sini, pinggang kita habis di sini ya. Ya betul. Semua. Jadi kalau kita menciptakan satu warna itu memang sangat sulit ya. Sangat sulit ya. Inilah lamanya kujalani di persepatuan ini, memang sangat luar biasa ya. Iya betul. Waktunya merintis itu sangat luar biasa. Hingga bisa sampai sekarang ini seperti ini ya. Di zona normal lah dulu ya. Zona nyaman udah ya. Zona nyaman ya. Udah stabil lah ya kan. Zona stabil, sangat luar biasa. Jadi kalau boleh tahu Bang, udah berapa lama lah dari awal mulanya Bang memulai usaha ini? Awalnya kami ini mainnya di jalanan. Di lapak-lapak gitu. Di lapak malam. Lapak malam kami, ya, buka-buka lapak di pinggir jalan gitu ya. Kami buka lapak itu kalau kami di luar kota ya. Oh, jadi sampai keluar kota juga Bang ya? Kota. Kami kota Aceh. Oh, di Aceh. Terutama kami kota Aceh, itu kami udah jalani semuanya untuk yang namanya di dunia sepatu ini lah dulu bilang ya. Tidur di trotoar. Itu sangat luar biasa. Mandi di SPBU ya. Di SPBU. Iya betul. Iya kalau di luar kota memang ya istilahnya kita meminimalkan pengeluaran lah itu ya kan. Oh, luar biasa. Iya betul. Terus Bang kalau sepanjang yang aku lihat nih Bang ya. Sepertinya Bang kayaknya fokusnya ke ada warna tersendiri nih Abang di dagangan sepatu Abang, yaitu di brand-brand Itali. Kenapa Abang bisa mengambil warna dari brand-brand Itali tersebut? Kenapa? Kan ini banyak nih, ada sport sneakers, ada yang model-model macam-macam lain-lain lah. Kenapa Abang harus memilih jalur Itali gitulah? Kenapa aku memilih warna di sini, di Italia ya, terutama di brand-brand Italia, brand-brand ternama. Ya, LV, Gucci ya. Ya. Karena memang dari dulu basicnya udah di sini. Basicnya dari situ ya. Salah satunya waktu pun jadi anggota, tokenya memang sudah membesikkan di Itali. Jadi
itulah ku tingkatkan lagi ataupun ku titik karir lagi untuk ke Italia ini, apalagi di dunia perlivean ini. Biarlah kawan-kawan yang main sport sneakers, biarlah mereka di brand itu, aku di brand ini, kan begitu. Jadi apa itu terbagi. Kawan juga dapat makan dari situ. Iya, betul. Aku juga makan dari sini. Masing-masing punya warna tersendiri ya. Warnaku memang udah seperti ini. Biarlah warna kawan di situ. Sneaker, betul. Sneaker, ya kan? Kalau boleh dikasih sedikit trik-triknya memilih sepatu yang bagus dan berkualitas. Sebenarnya mas sangat rumit sih. Sangat rumit ya. Sangat rumit. Dia ada gimana ya? Ada tes tersendiri dia ya. Ada feeling tersendiri. Itu dia. Iya betul ya. Betul. Kayak aku misalnya memilih salah satu brand itu, misalnya kita memilih yang bagus itu, misalnya kayak dari brand LP seperti inilah, ya kan? Dari brand LP seperti ini selalu aku perhatikan dari pertama jahitannya. Nah, jahitannya itu di rapinya jahitan ataupun di bahannya, sama di kondisinya seperti apa. Itu dia. Kalau aku milih sepatu ya. Iya betul. Sama juga seperti ini juga. LV ya. Ini juga kan. Ini kan kualitasnya ini udah sangat luar biasa. Iya. Jadi kita bawa kemanapun ini sudah bisa. Ini kan LV made in Italy ya. Kondisinya pun memang benar-benar harus diperhatikan Bang ya. Masalah minusnya, masalah apanya semua harus benar-benar teliti lah kita melihat. Itu harus. Karena bagaimanapun kita jualnya dengan harga yang apa ya? Yang di atas rata-rata lah. Tapi jadi pembeli harus puas. Aku memang sudah di zona itu. Di zona itu ya. Istilahnya kayak inilah. Kan ini brandnya LV. Misalnya inilah. Adalah yang salah satu meminang ini. Salah satu customer, kawan, kan gitu kan. Jadi kalau ini kita kirim sama customer, pembeli, mereka lihat dengan barang seperti ini dengan harga yang ini juga yang di atas rata-rata, mereka sudah puas, sudah tertawa, sudah tersenyum. Kenapa? Karena memang puas dia dengan kualitasnya, dengan barangnya lah puas dia. Jadi dia mengeluarkan uang yang sekian itu dia tidak merasa rugi. Oh itu jelas. Dia tidak merasa rugi, dan dia akan kembali lagi buat berbelanja sama kita kan gitu kan. Betul. Karena ada kepuasan tersendiri dia kan. Betul, lah itu dia. Oke, setelah tadi kita berbicara masalah brand-brand dari Itali, nah sekarang ada satu lagi nih yang lagi booming, yang lagi nge-hype, yang lagi musim lah kalau kita orang Medan bilangnya. Sepatu AJ1 Air Jordan Retro 1. Iya. Nah, ini kan kulihat juga nih, Abang punya stok-stoknya juga nih kan. Ada AJ1 ini kan. Kalau boleh tahu Bang, gimana sih cara membedakan AJ1 itu yang benar-benar ori sama yang KW, atau yang kalau kata-kata orang sekarang tuh yang legitnya yang gimana tuh? Aku pengen tahu juga nih Bang. Kalau aku sendiri menilai salah satu brand apapun itu, brand ternama dari mana, misalnya dari tadi sudah kita bahas ini kita bahas ke Air Jordan ya. Air Jordan ini kalau aku pribadi ya, ini karena di persepatuan ini pribadi orang berbeda-beda. Iya betul. Berbeda-beda. Ada pendapat masing-masing. Ada pendapat masing-masing. Kalau aku sih utamakan dari bahan pertama. Bahan pertama, bahannya seperti apa? Ya. Udah, bahannya seperti apa? Terus dari jahitannya seperti apa? Dari jahitannya seperti apa? Apakah dia rapi? Apakah ada ketimpa-ketimpa jahitannya kan? Itu dia kan. Kalau di brand ternama itu memang kalau dari masalah jahitannya itu rapi. Ya udah jelas lah itu Bang. Itu udah jelas rapi, udah jelas berbahan bagus lah. Iya, bagus, kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Tidak bahan yang kaleng-kaleng lah kita bilang kan. Itu dia. Kan kita bisa membedakan mana yang nggak bagus, mana yang bagus. Benar. Bisa kita bedakan juga itu, kan begitu.
Kayak Air Jordan ini aku menilai cuman begitu aja dari jahitannya. Ya, kalau made in-nya itu semua made in, ada yang ori, Ya, ada yang KW juga. Ada yang KW Iya, juga. mau dia made in Cina, mau made in Vietnam. iya. Ada juga yang KW-nya, ada yang orinya. Iya, Jadi itu tidak terfokus pada ini harus made in Cina baru ori, made in Vietnam baru ori, kan nggak gitu kan Bang? Enggak. ya. Nah, sama juga kayak Indonesia punya. Ya, Belum tentu Indonesia punya itu nggak bagus. iya betul. Kan begitu. Sebenarnya Indonesia itu bagus. Iya. Nah, kenapa aku bilang bagus? Kayak mana lah aku bilang ya? Yang Indonesia ini yang bagusnya dikirim keluar. Iya, jadi orang luar pun kalau aku lihat-lihat juga ya Bang ya. Jadi orang luar tuh lebih memilih made in Indonesia daripada made in negara lain lah kita bilang ya Betul. kan. Iya, Kenapa? Kalau ditanya kenapa ya? Karena memang made in Indonesia tuh kualitasnya bagus. Kalau untuk di sepatu, kita bicara di sepatu ya, bukan bicara di produk-produk yang lain Iya. ya kan. Berarti udah oke lah ya kalau menurut Abang tuh buatan Indonesia udah sampai di ekspor ke luar Oh negeri. iya, jelas. Jadi kadang ada beberapa pembeli yang masih menilai rendah lah kalau buatan Indonesia. Ternyata kalau itu menurut aku salah Bang ya. Itu salah. Bang. Oke, setelah tadi kita berbicara masalah sepatu yang ori, yang KW, terus setelah gimana Bang memulai usaha ini. Nah, sekarang Bang, aku pengen tahu nih Bang, bagaimanakah kiat-kiat Abang untuk tetap bertahan? Karena kan kita tahu nih, sekarang banyak nih seller-seller baru bertumbuhan, ya seperti jamur di musim hujan lah gitu kan. Iya. Banyak seller-seller, ya bukan kita menentang mereka untuk tumbuh, tidak. Tetapi bagaimana supaya Abang tetap bertahan nih menghadapi persaingan lah kita bilang. Persaingannya sangat ketat ini kalau untuk sekarang ini. Dari masalah harga, dari masalah semualah kita bilang. Kenapa sih Pudan Monjiasu ini tetap bertahan gitu? Apakah apa tips-tipsnya apa Abang tetap bertahan itu? Oh iya ya. Kalau masalah persaingan harga ataupun untuk tetap bertahan itu, kalau aku sendiri ya, aku sendiri itu, aku selalu buat warna tersendiri. Ada ciri khas tersendiri dia ya. Jadi kalau kita mengerjakan apapun, kita harus punya warna Tersendiri ya. Kemana kita harus melangkah dulu. Iya, betul. Itu dia. Terus kalau masalah persaingan harga ini, memang ya sangat ketat, luar biasa Bang, luar biasa. Akhir-akhir ini luar ya. biasa. Kita bilang 2 bulan terakhir inilah ya. Wow, sangat keren ya. Aku juga kadang berpikiran ini besok sampai di mana. Ya. Dengan persaingan harga yang sangat luar biasa tuh saat ini ya. Kalau pribadi aku ya, kuciptakan satu pasar, kuciptakan satu warna untuk menetralkan usahaku ataupun dagangan aku. Aku tidak melihat warna orang lain. Iya. Jadi kita punya masing-masing warna tersendiri gitu kan, Itu Bang? harus ya. Harus. Apapun kita kerjakan itu harus ada ada warna. Iya. Betul Bang. Itu aku setuju. Jadi gini, kalau menurut aku, pendapat aku pribadi nih. Ini sama-sama nih. Kita jualan sepatu. Sama-sama. Kalau kita punya warna tersendiri, otomatis kan pembeli kan, ini kok keren. Ini ada ciri khasnya tersendiri. Ini ada modelnya tersendiri. Iya, betul. Tidak sama dengan yang lain-lain yang tumbuh ini kan. Jadi betul kalau aku bilang, betul sih pendapat Abang tuh. Memang kita dalam apapun kita harus punya warna tersendiri untuk bisa bertahan menghadapi persaingan yang sangat ketat ini kan, Bang. Betul. Benar. Itu sangat benar tuh. Benar, itu kalau itu sangat setuju aku tuh, Bang. Kita harus punya ciri khas tersendiri lah intinya kan. Oke, Bang, setelah kita tadi berbicara mengenai bisnis Abang gimana supaya tetap eksis di dunia persekenan khususnya sepatu, Bang. Nah, untuk selanjutnya, Bang, aku mau nanyakan gini, Bang. Pernah nggak Pudan Monjiasu ini mengalami kerugian dalam berbisnis, dan bagaimana cara Abang mengatasi kerugian itu, bagaimana supaya Abang bangkit lagi? Pernah nggak seperti itu, Bang? Kalau masalah rugi atau bagaimanapun,
setiap kita menjalankan usaha pasti ada plus Pasti ada plus minusnya. minusnya, Ya. Pasti ada naik turunnya bang. Itu dia. Tapi satu lagi tergantung kita bagaimana cara kita untuk menetralkan usaha Bisnis kita, kita ini iya. ataupun di keuangan kita. Iya. Kan begitu kan? Misalnya kayak aku sendiri pribadi aku. Iya kan? Harus bisa kuciptakan satu produk itu misalnya dari brand ini. Di situ aku tenggelam. Iya. Ya kan? Jadi aku harus ngambil produk yang lain untuk menetralkan ini. Menutupin yang tenggelam itu. Iya. Ya, benar. Jadi ada istilahnya ada subsidi silangnya lah gitu ya. Itu dia. Iya. Kalau pribadi aku sih, apalagi awal-awal pertama ya. Awal-awal pertama Pasti banyak tuh, Bang. itu, Pasti banyak tuh. Sangat luar biasa bang. Itu masih kuingat plus minusnya itu luar biasa bang. Untuk mengembalikan ini minusnya ini ada kuat 1 bulan bang. Cukup memakan waktu dan cukup memakan tenaga. Seperti yang Bang bilang tadi, cukup sakit pinggang lah pokoknya intinya ya. Yang jelasnya kalau Anda mau sukses, jangan pelit dengan waktu. Iya. Jangan pelit dengan waktu ya. Itu dia. Jadi kita memang benar-benar harus fokus semua tenaga, pikiran, fisik. Itu. Jangan setengah-setengah maksudnya Bang ya. Satu lagi, Olet Labora. Berdoa ya Bang ya. Berdoa sambil bekerja ya. Itu dia. Itu apa ya? Quote dari Bang Pudan. Ora et labora ya. Berdoa dalam bekerja, sambil bekerja ya. Iya, itu dia. Betul. Oke Bang. Kalau ini aku ngelihat nih Bang ya. Ngelihat ini sepatu Abang nih cukup oke lah kita bilang ya, cukup mantul ya. Sewaktu Abang dulu memulai usaha ini, kalau boleh tahu nih, berapa sih modal awalnya gitu? Dari nol. Dari nol ya, memang Dari benar-benar nol. dari bawah ya. Dari bawah, bawah sangat bang. Dari nol dalam arti, aku dulu sempat jadi anggota ya. Itu nggak muluk-muluk itu. Iya. Anggota ya, salah satu toke besar di Medan. Besar di Medan ya. Ya. Terus aku punya gaji sekian dan sekian dan sekian. Itulah dikumpul-kumpulin gitu ya. Iya kan. Aku beli satu. Iya kan. Ku titipkan di lapak token ini. Iya kan. Dari 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi setiap laku 1, aku harus beli 2. Oh gitu. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Itu syaratnya ya. Laku 1 beli 2. Usahakan ya. Usahakan laku 1 beli 2. Iya. Harus bisa. Harus bisa ya. Itu kalau nggak bisa kayak gitu nggak bisa. Harus saya. Nggak bisa. Kalau aku ya, pribadi orang itu berbeda-beda. Beda ya. Kalau pribadi aku laku 1 harus bisa dapat 2. Iya. Betul. Itu dari bawah dulu ya. Dari bawah terus memang kalau kita menciptakan satu lapangan kerja itu memang sangat-sangat sulit ya. Sangat-sangat sulit dalam arti kita harus berjuang keras. Ya. Berjuang keras. Jangan kita berpikir ini udah memang mentoknya di sini. Ya, betul. Jangan kita puas dengan apa yang ada saat ini kan. Ayo. Ya, ini bisa ditingkatkan, harus bisa ditingkatkan. Misalnya ini hari ini 1. Iya. Seminggu ke depan ini harus 5. Iya. Kita harus punya target ya. Kita harus. Semua hidup ini kita memang harus punya target, harus, bro. Iya, betul. Itu harus. Harus ada target. Ya, harus. Itu harus. Misalnya target aku. Misalnya bulan ini harus punya ini, harus punya itu. Iya. Jadi kayak mana supaya kita bisa sampai di tujuan itu? Iya. Kita harus berbuat seperti apa? Iya. Kan begitu. Jadi kita harus kejar dia terus. Ya, kita harus punya cara. Kita harus punya cara untuk mencapai ke target tersebut ya, Bang ya. Harus. Betul. Setiap pekerjaan itu harus. Kejar terus. Jangan pernah menyerah, Bang ya. Iya, itu harus, Bos. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak perlu modal yang benar-benar besar, benar-benar harus sekian puluh juta atau sekian ratus juta.
Kalau kayak Bang Pudan, kalau dari dengar ceritanya tadi, hanya memang memulai dari satu sepatu, bisa berkembang, bisa berkembang, bisa berkembang. Jadi kita nggak harus punya modal sebesar gitu Bang ya. Tidak lah, Bang. Tidak harus ya. Tidak. Tidak harus ya. Jadi feeling sih Bang ya, feeling ya. Kemauan dan feeling ya. Kita harus punya target kan, kita harus punya target ya, betul. Misalnya kayak kita memulai karir itu, misalnya begini. Aku dari dulu memulai karir itu tak pernah minta dari sini, dari sini, dari sini, dari Iya. sini, dari sini. Tak pernah. Memang dari diri sendirilah kita berusaha gimana caranya kan. Kita harus berusaha. Jadi modal kecil itu manfaatkan. Manfaatkan, benar. Kalau kita udah di modal banyak, udah kenyang duluan. Iya. Jadi Misalnya orang tua kita iya. yang mampu. Iya. Tuh anaknya minta. Dikasih Terus, mak minta 2 miliar untuk modal sepatu lah dulu. modal sepatu. Kasih 2 miliar. Ya. Udah kenyang duluan. Kenyang duluan ya. Udah kenyang duluan. Betul. Lapar itu nggak ada. Nggak ada, Rasa ya. dahaga itu nggak ada. Nggak ada, ya. Seninya itu nggak Iya, ada. jadi kita hanya ya nyantai gitu, orang punya modal ini udah punya modal besar kok kan. Tapi kalau kayak yang seperti Abang bilang tadi, dari modal satu sepatu, kita bilang lah dari modal nol lah kita bilang ya Oh, kan. itu sangat, Bang. Sangat. Jadi kita mempunyai kemauan, mempunyai target, harus bisa berkembang. Kita ya rasa lapar itu tetap ada kan gitu Tetap kan. ada. Tetap ada. Itu. Karena kita modalnya dikit kan gitu ya. Katanya gitu kan, Bang. Itu dia. Bener. Kalau kita udah ada yang backup kita ataupun orang tua sudah memang kasih kita itu, udah kenyang. Udah dari kenyang luar. ya. Udah kenyang. Nggak ada rasa lapar lagi ya. Nggak ada. Nggak ada Jadi rasa lapar kalau bagi kawan-kawan yang memulai karir dari langsung rap, kalau Iya. bagi aku sih enggak. Betul. Itu enggak kucap jempol. Iya, betul. Jadi kalau kurang ininya ya. Iya, kurang, Bang. Tapi kalau kita mulai dari nol, itu rasa dahaga, rasa lapar itu berbaur jadi satu. Iya, jadi kita untuk menang ke depannya. Iya, jadi kita harus kepingin lagi mana nih supaya kita kenyang, supaya apa yang ini kita kejar targetnya terus, kita kejar. Kita harus berpikir nih gimana caranya, seperti Bang bilang tadi, memiliki warna tersendiri. Itu dia. Benar ya Bang ya? Itu jangan Benar. kayak yang sekarang lah, ya kan? Muncul yang satu muncul, yang satu muncul dengan yang rasa-rasa yang tak gimana kan? Iya betul. Yang udah ini jadi tunduk, Jadi tunduk ya. nggak mampu melihat ke atas lagi. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya betul. Jadi kita harus menciptakan warna kita tersendiri. Warna tersendiri betul. Orang sana warna hijau, buat warna putih. Iya. Warna sana warna putih, kita buat warna merah. Iya betul. Sama kayak gitu ya kan? Sama, betul. Kayak aku lah. Ya, aku bisikku di sini, Iya. di Italia ini, ya. Untuk kawan yang di basic sports sneaker ataupun atau basket, ya. Ya kan? Nah, biarlah mereka menciptakan warna tersendiri. Iya, betul. Dan aku mengapakan di warnaku di sini. Iya. Nah, itu dia. Ya Bang, jadi kan setelah Abang ini udah lumayan senior lah ya di dunia persepatuan second ini ya, untuk khususnya untuk di Medan lah Bang. Pasti ada Bang, pasti. Aku yakin nih pasti ada. Pasti ada. Nih aku di sini kita buka-bukaan ya. Kawan-kawan kita buka-bukaan ya, sahabat-sahabat. Gimana sih tipe-tipe pembeli atau pelanggan Abang itu yang paling Abang nggak sukai? Gimana sih? Ini kita bongkar-bongkaran nih ya. Buat yang nonton, kalau merasa seperti itu jangan dibuat lagi lah ya, jangan dibuat lagi ya. Ini ya. Gimana sih pelanggan-pelanggan Pudan Monjasi yang kayaknya aku nih nggak suka nih dengan kayak gini caranya Abang ini beli. Kalau mau beli ya beli, kalau nggak udah gitu. Misalnya gimana lah? Yang tipe-tipe yang gimana tuh Bang? Misalnya begini kan. Gak apa-apa. Ini lima tipe. Aku minta 5 Bang. 5 tipe ini ya. Kan banyak juga customer yang mungkin dia pengen brand itu. Iya. Ya kan? Ini sangat-sangat nggak aku suka ini. Yang gimana tuh Bang? Pertama itu, apalagi kita di dunia live ini, kita live lah. Iya, live ya kan. Nah, dia mengambil dia ataupun membeli produk misalnya kayak apalah dulu, LV lah dulu. Kayak LV lah dulu. LV. Kita buka misalnya di fixnya mungkin
1 juta lah dulu. Iya, 1 Nggak usah juta lah. muluk-muluk kita Iya, bilang. 1 juta. 1 juta. Oke bang, fix 1 juta. dia bilang. Oke, gaskan kan begitu. Iya. Kalau di awal ini bilang gaskan. Iya. Sesudah kita rekap ini, udahlah, pura-pura bingung lah ini. Itu. Pura-pura bingung lah ini. Tipe linglung. Iya. Berarti pelanggan tipe linglung lah ya. Tipenya tipe pelupa, tipe pelupa ya. Bukan, jurus mabuk. Ya benar-benar. Amnesia. Ya itu yang pertama ya. Yang pertama. Berarti aku rangkum sendiri ya. Jangan coba PHP ya itu ya jangan coba PHP. Oke bang. Yang kedua apa bang? Yang kedua. Yang kedua ini yang sangat nggak aku suka. Tadi 5 ya? Iya 5. Ini baru 1 nih tadi nih. Baru pertama 1 ya. Yang kedua itu aku paling nggak suka sama customer itu udah kita mah capek-capek ngereka, videoin, di videoin semuanya, detail semuanya, udah kita kirimin lah. Kita juga sudah berharap bahwasanya ini sudah memang diambil beliau ataupun customernya tadi kan. Cuman di rate-nya aja betapa sedihnya. Cuman di rate-nya aja. Iya, di rate-nya ya. Kita telepon, "Bang, kayak mana, Bang? Jadi tidak?" Iya. Sementara kita udah begadang-begadang nih. Kita udah begadang-begadang nih untuk pas live. Waktu di live dia mungkin, "Oke, Bang, aku ambil itu bungkus, Bang," katanya kan. Tiba di rekap, tiba di video detail, cuma dibaca doang ya kan, nggak ada dibalas, nggak jadi pun nggak ada kan. Itu. Aku sih lebih bagus tuh, "Bang, maaf ya, Bang. Bang, maaf Bang, misalnya aku punya keperluan lain. Uangnya mau aku pakai ke situ dulu, Bang. Aku belum bisa beli sepatu itu, Abang," gitu kan. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Nggak Ya? masalah Itu kalau aku bilang pun itu lebih gentle, Bang. Lebih gentle. Lebih gentle ya kan? Itu gentle. Betul. Itu lebih gentle. Nah, itu dia. Betul. Oke, udah dapat 2 nih. Yang ketiga, Bang. Ciri-cirinya apakah yang misalnya yang modelnya cerewet, misalnya, "Bang, coba buka sol dalamnya, videoin sol dalamnya. Bang, coba tengok buka talinya, Bang. Talinya kayaknya nggak bawaannya itu." Gimana tuh? Kalau udah kayak gitu sih, aku paling, karena ya aku belanja di sepatu ini, nggak mungkin lah ini ku beli ataupun yang ini ku beli yang nggak talinya nggak bagus, yang apanya nggak bagus, nggak mungkin ku keluarkan dengan modal yang sangat tinggi ke sini. Betul. Jadi kalau untuk pembeli, kalian semua sahabat-sahabat Budan Monjasu terutama ya. Kalian dengar ini ya. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku ya. Sebelum kulaikan ataupun kubajangkan sepatuku ini, sudah memang aku cek terlebih dahulu semuanya. Udah diteliti betul-betul, Bang, ya. Aku teliti semuanya. Jadi nggak usah kalian bawel kali lah. Ya. Sudah bagusnya aku ciptakan untuk kalian. Sepatu ternama. Tinggal pakai sampai sana. Iya kan? Semua pelanggan Pudan Monjasu ya, terutama ya, yang sudah pernah beli sama Pudan itu, mereka sangat puas. Sangat puas ya. Alhamdulillah belum ada yang kecewa ya. Belum. Ya, betul. Setelah tadi yang pertama dapat tipe PHP, ya kan? Yang kedua tipe bisu. Tipe bisu ini dia cuma baca doang, nggak dibalasnya video rekapan kita. Yang ketiga tipe bawel. Nah, yang keempatnya apa, Bang? Yang nggak aku suka itu di salah satu apaku ini, berkoar-koar. Berkoar-koar maksudnya? Dalam arti begini. Berkoar-koar dalam arti di live segini. Ya kan? Gitu kita direkap, minta kurang lagi. Ini sangat-sangat nggak aku suka ini satu. Iya, betul. Padahal di live sudah memang fix. Udah fix dengan harga segitu. Tapi di apa lagi? Begitu direkap, "Bang, kurang lah, Bang. Bang, jangan segitulah, Bang." Ya, betul. Itu yang keempat tuh. Itu yang keempat ya. Sangat luar biasa itu ya. Oke. Dan yang terakhir, Bang, aku minta tipe yang gimana lagi, Bang? Yang terakhirnya. Tuh kayak mana lagu bilangnya? Tadi sudah 4 ya. Iya, udah 4. Apalagi tipe-tipe pembeli ini ya? Apalagi aku bilangnya, apakah yang model-model gimana lagi lah? Tipe satu lagi nih. Ini sangat gak aku suka ini. Satu begini. Kita kan sering rekap itu, "Bang, istriku marah."
Nah, ya, betul. Modus, ya, betul. Lama. Iya, betul. Iya, betul. Itu bukan sekali, dua kali kejadian seperti itu. Dan mungkin merata lah di seller-seller ya, di kawan-kawan seller kita semua mungkin pasti ada seperti itu, Bang. Oh, itu jelas tuh. Iya, kalau gini sih, kalau menurut aku, kalau memang dia mau buat alasan kenapa harus istrinya disangkut pautkan kan? Iya. Seharusnya kan jangan. Iya, janganlah ya kan. Bagus ngomong, Bang, minta maaf. Iya, siap. aku cancel gitu kan. Ngapain harus bilang istriku nggak suka, Bang? Ngapain harus bilang gitu ya? Iya, betul. Tapi ada juga satu, ini masih kuingat kali nih. Ada pengalaman ya. Ini pengalaman aku. Ada, nggak usah kita bilang sebut nama ya. Sebut saja Mawar lah gitu ya. Sebut saja Mawar ya. Uco lah. Uco ya. Sebut saja Uco ya. Dia kuakui kucak jempol dia laki-laki gentleman. Itu tadi sudah kita apakan plus minusnya di apa kan? Iya. Ini di plusnya. Di plusnya satu aja ya kan. Beliau pada waktu beli dari brand ternama lah. Salah satu brand ternama. Pada waktu itu untuk ibunya. Oh ya, dia mau ngasih hadiah atau apa? Iya, untuk kejutan katanya. Kan begitu. Malam itu di fixnya lah. Di fixnya di live. Di live kan. Ini aku sangat-sangat terharu. Iya. Pada beliau kan begitu kan. Saya selalu lah bangku ya, murah rezekimu ya bos. Di fixnya ternyata nggak jadi, nggak suka mamanya. Oh, mamanya nggak suka. Datang dia, Bang, ternyata mamaku tak suka. Itu sudah ku transfer untuk uang rokok abang. Itu sangat luar biasa itu. Betul. Jadi dia gimana ya? Kita merasa dihargai, merasa terharu ya. Walaupun dia memang, tapi ya memang betul gentle sih itu, Bang. Gentle dia memang. Ya memang berarti dia, kalau menurut aku sih memang dia jujur. Memang dia ngefix mungkin mamanya nggak nonton. Ya kan, jadi pas oh ini dia mau ngasih hadiah nih untuk mamanya. Tapi ternyata mamanya nggak suka, ya nggak tahu lah kita kan, mungkin mamanya seleranya beda kan. Tapi memang betul gentle sih itu, Bang. Seharusnya sih sebenarnya sih mau ku kembalikan sebenarnya sama abang. Tapi abang itu nggak mau dia ya. Nggak mau dia. Oke. Gentle sangat lah abang itu. Luar biasa. Terus bagus saja ya. Bagaimana TNT second branded itu di mata Abang Pudan Monjasiu? Nah, itu. Ini jawab jujur nih, Bang. Jangan karena ada aku di sini. Ya. Ini sahabat-sahabat semua ya. Bang Pudan mau jujur, dia minum dulu dia. Dia minum dulu ya. Biar jujur dia ya. Dia apa nih? Gimana pendapat Abang mengenai TNT, Bang? Kalau pendapat aku di TNT ya. Ini grup ini luar biasa. Iya. Dan apanya juga gimana lah aku bilangnya? Yang jelasnya luar biasa lah, the best lah. Dari cara bermainnya, dari cara manajemennya, dari cara kualitasnya pun ini kucap jempol. TNT second branded memang luar biasa. Bang, ini jangan karena ada aku di sini, Bang. Bukan. Berarti jujur ya. Bukan. Kita kan begini. Kalau kita apalagi sama-sama seller loh. Iya, sama-sama seller. Sama-sama seller itu memang harus saling mendukung. Saling support. Ya. Jangan saling menjelek-jelek. Iya, nah itu betul. Jangan karena si A begini, karena si B begini, karena si B begini kita sudutkan si C. Iya. Nggak boleh. Jadi kalaupun kita nggak suka dengan si C, nggak usah kita tonton live-nya, nggak usah kita apain, nggak usah pala kita harus masuk ke live-nya kita buru-burukan ya, jangan. Iya. Jadi kalau bisa kita sama-sama seller ini harus sama-sama menyupport, saling support, saling mendukung ya, saling bantu. Kalau misalnya ada itu harus. Kalau misalnya ada yang misalnya nih sesama support, nggak usah jauh-jauh lah, sesama seller Medan lah ya. Misalnya dia mungkin lagi down atau lagi apa, kalau bisa kita bantu, kita support, betul nggak, Bang? Itu harus ya betul. Itu harus. Jadi jangan, kalau memang kita nggak suka sama seseorang itu, mending kita nggak usah nonton live-nya. Kita nonton live yang lain juga bisa, atau kita mendingan tidur aja lah daripada nonton live kan, ya kan? Daripada kita komentar yang enggak tentang dia, atau membicarakan tentang dia yang negatif kepada seller lain, mendingan nggak usah gitulah ya. Kalau bisa
semua seller ini maju, betul nggak Bang? Itu harus. Harus ya. Itu harus. Karena bagaimanapun kita satu nasib, satu perjuangan di Iya. persekenan ini. Persekenan ini Bang ya. Aku sih kalau bilang ini walaupun second tapi luar biasa. Luar biasa, betul. Luar Betul. biasa. Bagi aku ya, mungkin Ya. bagi kawan-kawan yang lain di luar sana yang belum pernah menggunakan ataupun memakai Sepatu second. ayo coba Coba, betul. rasanya. Yang terakhir dari konten ini, aku punya yang namanya jawab secepat mungkin ya. Jadi akan mengajukan pertanyaan, Bang Pudan harus menjawab tanpa berpikir. Ya. Tanpa berpikir ya, apa yang ada Bang keluarin, oke? Apa yang ada Bang keluarin ya. Seru nih. Seru nih. Ini aku ajukan pertanyaan, Abang langsung tep langsung jawab ya. Oh iya. Mas salah nanti nih, Bang. Oke? Oke. Bang Pudan, yang pertama. Istri apa sepatu? Istri. Istri. Oke, istri. Yang kedua. Jadi buat kakak yang di rumah jangan takut ya, masih dipilih istri ya, bukan sepatu yang dipilih Bang Pudan ya. Yang kedua. Sahabat atau usaha? Sebenarnya dua pilihan yang apa Gak nih bisa, ya? harus satu. Cepat jawab cepat. Usaha jawab. deh. Usaha, oke. Usaha deh. Usaha ya. Jadi buat yang sahabat-sahabat semua, kalau misalnya Bang Pudan mau jualan, jadi tolong jangan diganggu dulu ya. Ya. Kalau mau ngajak dia apa nanti di siap jualan dia baru ajak jalan-jalan ya. Oke, yang ketiga. Jualan di live atau jualan offline atau di lapak gitu. Dua-duanya sih enak nih. Yang mana? Harus pilih salah satu. Di live deh. Di live mana? Di live ya. Di live. Oke, yang ketiga. Yang keempat, sorry. Kalau suatu saat atau mungkin sekarang udah ya. Abang jadi orang kaya, tapi nggak punya kawan. Punya tapi mungkin sedikit. Atau abang miskin tapi punya kawan banyak. Mana yang abang pilih? Kaya, kawan Kacau. abang sedikit. Ya, atau miskin tapi kawan abang banyak nih. Kaya aja deh. Kaya, oke. Kaya ya. Jujur Kaya, ya? Jujur, Jujur itu. oke. Jujur itu. Yang keempat ya, berarti kaya biarpun nggak banyak teman, yang penting kaya. Ya. Yang nggak teman pun kan bisa kita bantu. Nah, ya, betul. Itu dia. Tapi sekarang itu juga sih buat sahabat-sahabat semua. Kalau namanya kita udah kaya, Siapapun bisa kita setan bantu. pun bilang kita kawan. Aku kawan kau, aku saudara kau. Betul ya. Itu Oke, yang kelima. LV apa Gucci? Gucci deh. Gucci. Cepat jawabnya. Gucci. Yang keenam dan terakhir ya. Ini ada sepatu nih. Dia minus, tapi ori. Atau yang mulus tapi KW. Oh, yang ori aja leh. Yang ori, berarti biarpun minus dia tetap ori. Iya. Oke. Terima kasih buat Bang Pudan. Terima kasih. Terima kasih ya, kami ucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya Bang Pudan. Ya. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Semoga kita tetap saling support antara semua seller. Amin. Jangan ada saling menjatuhkan. Oke, buat sahabat-sahabat semua, jangan lupa berbelanja di Pudan Monjasui ya. Barangnya keren-keren. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.